kalau yang dari Gmail saya nggak bisa diakses, dari Google Drive TABK 2020. Di sana ada file ACL untuk pertemuan ke-15, di pertemuan 15. Nah, ini saya coba singkat, mungkin sekitar 20 menit, gitu ya. Jadi, sebagaimana kita ketahui, kita lakukan audit atas proses yang menggunakan komputer. Jadi input, data-data diproses, kemudian datanya masuk di database, hasilnya ditayangkan dalam bentuk output. Output ini bisa berupa printer atau berupa layar monitor. Atau output ini juga bisa digunakan untuk aplikasi yang lain. Selama ini kita latihan menggunakan TABK dengan Excel. Nah, ada aplikasi ACL, Audit Command Language. Ini aplikasi ini merupakan software audit yang generalized, artinya dirancang untuk audit secara umum, terutama audit keuangan. Itu produksi ACL Service Limited, tapi dia sudah dijual itu produk ini ke perusahaan lain. Nah, fungsi dasar ACL sama dengan Excel, mengakses data, menganalisis data, dan melaporkan data. Kelebihan ACL apa dibandingkan Excel? Dia dirancang hanya membaca data secara read only. Kalau kita menggunakan Excel, itu kita bisa tanpa sengaja mengubah data. Terhapus, atau angkanya berubah, kita secara tidak sengaja. Tapi kalau ACL memang benar-benar dirancang untuk mengaudit, dia hanya read only, tidak bisa mengubah data. Nah, ACL itu mengambil data dari sumber daya data, database, kemudian dia dibuatkan dalam bentuk tabel-tabel, dan nanti akan ditayangkan hasil pengolahannya dalam bentuk view. Nah, ini tampilannya, saya akan jelaskan ininya saja langsung nanti mengenai ACL-nya, fungsi-fungsinya. Jadi ACL itu nanti bentuknya adalah project. Jadi satu file itu satu project, kita sebut sampel project ACL misalnya. Di sebelah kanan ini sampel project ACL. Nanti dalam setiap project ada tabel-tabel. Ada tabel, tabel ini mirip sheet kalau di Excel, sheet. Kemudian ada script, script ini adalah program-program singkat yang dibuat oleh auditor. Jadi semacam program kecil, pemrograman. Jadi langkah-langkah pengujian yang sudah standar bisa kita program. Di sini ada tabel account payable, tabel account receivable, kemudian payroll dan sebagainya. Gitu. Secara otomatis setiap langkah yang kita lakukan akan dicatat di comment logs. Jadi di log ini semua kegiatan kita tercatat sehingga log ini bisa menjadi kertas kerja juga bagi auditor. Nah, saya langsung saja. Kelebihan ACL berikutnya adalah dia bisa membaca berbagai jenis data, terutama data-data yang format database secara umum. Dia otomatis sehingga kalau pada saat kita membuka, kita cukup tinggal klik next saja, next, oke, dan seterusnya, next, oke, dan seterusnya, itu aja. Data akan otomatis tersaji. Saya langsung saja ke fungsi-fungsinya. Pertama, verifikasi data. Jadi kalau di Excel, kita memverifikasi apakah isi sebuah field itu sesuai dengan jenis fieldnya. Misal, kalau field tanggal, isinya tanggal. Kalau field
numerik, isinya numerik. Nah, dengan fungsi verify itu akan langsung dideteksi apakah ada record yang isinya tidak sesuai dengan tipe field yang bersangkutan. Kemudian search ini seperti find. Pemahaman data, count. Count itu sama dengan count di Excel. Total sama dengan sum di Excel. Profile dan statistik. Kalau profile itu mendata total field amount. Bukan. Profile ini mendata berapa total value, berapa total absolute value, berapa nilai yang minimum, berapa nilai maksimum, nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar. Kalau absolute value itu maksudnya adalah nilai negatif diubah menjadi positif. Sedangkan kalau value biasa positif dan negatif dijumlah seperti biasanya. Tapi kalau absolute value nilai negatif dikonversi menjadi positif sehingga baru dijumlah. Kalau ini data-data statistik, nanti ditampilkan nilai range-nya, berapa yang nilai positif, berapa yang nilai negatif, berapa yang nilai 0, berapa totalnya, berapa nilai absolute value-nya. Di sini juga ditampilkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Default-nya 5 data. Di sini bisa diatur di sini 5 atau 10 dan seterusnya. Penggunaan if ini sama seperti if di Excel. Jadi kalau kita mau ngitung total penjualan yang terjadi pada bulan Januari, total if bulan sama dengan Januari. Itu sederhananya konsepnya begitu. Nah, ini latihan-latihannya, database-nya sudah ada, tinggal dilaksanakan saja. Pengujian data, sequence. Ini untuk mencari urutan. Logikanya invoice nomor 10 itu diterbitkan setelah invoice nomor 8. Nah, ini mau ngecek ada tidak yang tidak urut. Dengan mudah di Excel, di ACL nanti ketemu data yang tidak urut. Begitu juga data gaps. Gaps itu data yang hilang atau lompat. Kita bisa mencari gaps ini di Excel dengan beberapa langkah. Sedangkan dengan ACL hanya satu perintah saja bisa ketemu. Kemudian duplicate. Duplicate itu mencari data yang duplikasi. Dengan ACL satu kali tombol saja sudah keluar hasilnya. Ini latihan-latihan yang bisa dikerjakan. Mengurutkan data kita bisa lakukan dengan short atau dengan indeks. Kemudian membuat ikhtisar data kita bisa lakukan dengan summarize. Summarize itu mirip dengan pivot table. Jadi mensummarize data sama dengan pivot table di Excel. Atau bisa juga bikin klasifikasi, stratifikasi. Stratify. Jadi kita mau melihat di sini berapa nilai misalnya yang antara invoice antara 0 sampai 1 juta. Nanti kelihatan berapa jumlahnya, count-nya, berapa totalnya. Bisa membuat histogram, kemudian kita menggabungkan, match, join, relate, dan sebagainya. Demikian saya rasa perkenalan yang dari saya bisa sampaikan berkenaan dengan ACL. Nanti silakan aja dicoba latihannya, tapi nanti aja setelah UAS. Kalau ada waktu senggang, ingin mendalami, silakan dicoba. Kalau tidak mau juga nggak apa-apa, karena kalau kita tidak sebagai auditor ini tidak dipakai. Gitu. Ini hanya dipakai oleh auditor untuk audit. Satu lagi keunggulan ACL, dia tidak terbatas kepada jumlah record. Kalau Excel itu kan hanya dibatasi berapa row tuh, paling 1 juta lebih sedikit.
Tapi kalau ACL 1 juta, 2 juta, 100 juta pun masih bisa. Sepanjang kapasitas hard disk kita memadai. Kalau kita lihat itu transaksi ekspor impor di bea cukai itu sehari itu udah bisa 1 juta record tuh. Sehari. Kalau kita ambil 1 bulan 30 juta. Sudah tidak mungkin lagi kita uji dengan Excel. Satu-satunya ya dengan ACL ini. Jadi itu saja dari saya untuk pemberian pemahaman berkenaan dengan ACL. Jadi pesan saya, silakan saja bagi yang mau berminat nanti dibaca dan dicoba latihannya setelah UAS. Untuk saat-saat ini kita fokus saja ke UAS untuk file-file Excel, latihan Excel. Jadi nanti UAS itu hanya Excel, tidak ada lebih dari itu. Nah, saya kasih contoh. Ada yang mau ditanya dulu tentang ACL? Sebelum kita lanjut ke bahas materi persiapan UAS, review tentang persiapan UAS, ada yang mau ditanya tentang Excel ACL? Kalau tidak ada yang ditanya, saya langsung masuk ke persiapan UAS. Ini saya sampaikan contoh UAS tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa kita dari sini bisa kita bayangkan seperti apa UAS nanti. Yang pertama, materi UAS itu terbatas kepada tentang pengujian penerimaan atau penjualan, siklus pendapatan di sini, siklus pengeluaran atau belanja, kemudian nanti ada simulasi paralel, kemudian ada depresiasi dan rekonsiliasi. Juga mungkin bisa jadi ada sampling. Di sini ada pertanyaan mengenai data penjualan, siklus pendapatan. Jadi dikasih data nanti dalam file yang terkait dengan soal nomor 1. Di sini soalnya ada 5. Soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Ini kalau kita jumlah, pertanyaannya itu semuanya ada 24 pertanyaan. 24 pertanyaan.
Kemudian tiap soal bobotnya beda-beda. Pendapatan 27%, pengeluaran 40%, memang jumlah pertanyaannya lebih beda. Depresiasi 13%. Jurnal 10%, rekonsiliasi 10%. Bobotnya beda-beda. Dan sebagian besar ini sebenarnya sudah kita latihan, ada di latihan kita. Ini contoh siklus pendapatan. Kita ditanya tentang cari invoice yang duplikat. Kita tentu sudah bisa mencari ini dengan conditional formatting atau pivot table. Kedua, agar diperhatikan di sini, cari nomor dan nilai invoice yang duplikat. Hati-hati membaca soalnya di sini. Yang kita diminta adalah nomor dan nilai invoice. Jadi nomornya sama, nilainya sama. Bukan sekedar nomornya sama, nilainya beda. Gitu. Jadi ini harus digabung dulu nih, antara nomor dan nilai digabung, baru kita bandingkan. Bisa pakai pivot table atau dengan conditional formatting. Kemudian cukup ditulis nomor invoice yang diduplikat. Kemudian cari penjualan yang tidak didukung dengan pengiriman barang. Di sini sudah dikasih petunjuk nih. Cari invoice yang tidak ada DO-nya. Terus hanya diminta tuliskan nomor invoice ya. Tulis di sini nomor-nomor invoice-nya apa saja. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian A dan B. Nah, hati-hati menjawab soal, membaca soal. Berarti soal nomor 3 itu berkaitan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Ini pengujian A dan B ini maksudnya pengujian 1 dan 2. Artinya pengujian 3 itu berkaitan dengan pengujian 1. Terus yang nomor 3, berapa penjualan yang seharusnya? Berarti penjualan total kita kurangi dengan invoice yang duplikat dan invoice yang tanpa DO. Kalau yang B-nya dikurangi dengan nilai penjualan yang duplikat. Berarti total invoice dikurangi invoice yang duplikat. Berapa? Terus completeness, cari invoice yang hilang. Ini kita buat dengan vertical lookup, buat dulu daftar invoice yang lengkap, bisa. Terus cari penjual tidak dilaporkan. Artinya apa? Ada delivery order sudah dikirim tapi tidak ada di invoice. Kemudian pengujian valuation. Jadi cari nilai invoice yang salah perhitungan. Salah hitung, perhitungannya salah, perkalian. Hitung jumlah diskon tahun 2018. Jadi diskonnya adalah kalau penjual invoice dibayar dalam 10 hari, dapat diskon 2%. Pertanyaannya, berapa jumlah diskon tahun 2018? Kalau tidak disebut dalam soal, artinya apa?
soal 6 dan 7 itu tidak berhubungan dengan soal atau dengan jawaban dari sebelumnya. Artinya kalau ada yang duplikat atau ada yang hilang, kita abaikan. Gitu. Jadi berdiri sendiri soalnya. Kemudian siklus pengeluaran. Kita lihat di sini ditanya jumlah PO. Jumlah berarti count. Ada berapa PO? Kita count. Kemudian berapa nilai total pembelian bruto? Ya, gini kita tinggal sum saja. Kemudian nama supplier yang nilai transaksinya terbesar. Berarti ini kita bisa lakukan dengan pivot. Kemudian kita short atau kita filter, ya kita short lebih cepat. Kemudian nilai diskon yang diterima dalam 1 tahun. Total diskon ini dihitung saja di sum total diskon. PPN bulanan terbesar, berarti kita cari pivot table berdasarkan bulan. Kemudian kita short mana PPN yang pada bulan apa PPN-nya itu paling besar. Sedangkan yang pertanyaan 6, ini PPN yang dipungut oleh supplier. Suppliernya sudah ditentukan PT Delta Dunia Makmur. Ini tinggal kita filter pivot table berdasarkan supplier, kemudian kita filter untuk Delta Dunia Makmur. Terus yang nomor 7, hitung transaksi bruto setiap produk. Kita tinggal pivot table ini per produk. Nanti ditanya apa nama produk yang paling sering dibeli. Ini frekuensinya, bukan kuantitas. Artinya frekuensi itu pakai count. Berapa buah nomor PO yang terbit yang barangnya baru diterima sebagian. Artinya apa? Kita mesen barang 10, tapi yang dikirim baru 4, baru 5, atau baru 9. Artinya PO-nya itu belum diterima lengkap. Nah, kita tinggal cari mana PO yang belum diterima semua barangnya. Atau penerimaan barang yang terlambat. Di tanggal PO, di daftar PO itu ada syarat pengiriman. Nah, barangnya itu kita bandingkan dengan laporan penerimaan barang. Apakah terlambat tanggal penerimaan barangnya. Kemudian nomor 11, ada tidak penerimaan barang di hari Minggu? Karena perusahaan melarang pegawai bekerja di hari Minggu. Penyusutan, ini penyusutan kita sudah latihan, hanya menggunakan rumus saja. Semata-mata penggunaan rumus. Ini kasusnya menjadi agak rumit sedikit karena pembeliannya dilakukan di tengah tahun, bulan April. Artinya tahun itu hanya 9 bulan. Nanti kita ditanya berapa penyusutan tahun 2010, penyusutan tahun 2009, dan akumulasi penyusutan 2010. Ini jurnal data jurnal. Jadi kita diminta saldo piutang dagang, saldo kas kecil, saldo penjualan. Yang terakhir rekonsiliasi. Diminta cari cek atau bukti ada di rekening koran, tidak ada di buku bank. Kalau yang nomor 2, ada di rekening koran, ada di bank, tapi nilainya berbeda. Jadi ada di rekening koran, ada di bank yang ada. Nilainya berbeda.
Nah, itu adalah model-model soal tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan latihan. Nah, saya berikan kesempatan seluas-luasnya. Ada yang ingin bertanya berkenaan dengan materi ini. Saya kasih contoh datanya yang untuk soal satu. Biasa kita dikasih data invoice, data delivery order, data pembayaran, data produk, gitu. Kalau yang soal 2, kita dikasih data purchase order, master, kemudian ada rincian barang, ada produk. Itu tambahan variasi soalnya menghitung hari, menentukan hari. Terus yang soal nomor 3, depresiasi. Saya langsung share aja untuk depresiasi. Ini sekaligus meralat pernyataan saya pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita menghitung depresiasi untuk pembelian yang dilakukan di tengah tahun. Ini data-datanya, harga perolehan 5 tahun, nilai sisa 10, pembelian tahun 2008, sehingga tahun pertama dengan formula double declining balance itu dapat 64 juta. 38, 23 juta. Sehingga 3 tahun pertama itu 125 juta 440 penyusutannya. Tapi dengan kita perlu penyesuaian. Kenapa? Pada tahun 2008 itu hanya 9 bulan. Sehingga 64 dikali 9 per 12. Tahun kedua, tadi kan tahun pertama masih sisa 3 bulan. Berarti tahun kedua adalah 3 per 12 kali 64.000 ditambah 9 per 12 kali 38 juta 400. Diperoleh 44 juta 800. Berikutnya juga penyusutan tahun ketiga, tahun 2010. 3 per 12 kali 38 juta 400 ditambah 9 per 12 kali 23 juta 040. Sehingga jawaban pertanyaan nomor 1 ini, nomor 2 44, dan nomor 3 akumulasi penyusutan 119.
Cara perhitungan itu bisa juga kita lakukan dengan menggunakan persentase. Kan double declining balance, double. Double-nya kalau default-nya itu 2 kali. Jadi kan penyusutannya 5 tahun. 100 dibagi 5, 20%. 20% dikali 2 kali sama dengan 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Kali 2 sama dengan 40%. Nah, ini tinggal dikalikan nih. Saldo awal 160 juta dikali 40%, 48 juta. Dapat saldo akhir. Saldo akhir menjadi saldo awal 2009 dikali 40%. Dapat 60.700.000. Cara ketiga, ini langsung disesuaikan dengan 9/12. Nah, kalau berikutnya baru ini yang kita tidak perlu sesuaikan. Ambil saja langsung, jadi hanya tahun pertama saja yang kita adjustment dengan 9/12. Sehingga dapat totalnya sama, 119.680. Demikian untuk penjelasan yang soal penyusutan. Penyusutan soal 3, soal 4. Ini soal yang sudah sering kita lakukan. Ada dikasih data jurnal, kemudian data bagian perkiraan, kita diminta menyusun tadi saldo kode akun. Dengan pivot table bisa kita dapat saldo-saldo itu. Yang terakhir, rekonsiliasi. Rekonsiliasi sama seperti latihan sebelumnya, disediakan data rekening koran, kemudian data buku besar bank, tinggal kita rekonsiliasi. Mana transaksi yang ada di rekening koran tidak ada di buku bank. Atau kebalikannya, ada di buku bank, tidak ada di rekening koran. Dari situ kita bisa hitung rekonsiliasi berapa saldo bank yang seharusnya dicantumkan di neraca. Ini masalah penelusuran pakai vertical lookup saja. Gitu. Nah, dari penjelasan tadi, secara umum sebenarnya materinya ya itu, mungkin variasinya nanti tergantung soal. Secara umum sederhana kalau menurut saya. Cari nomor yang duplikat, cari nomor yang hilang, kemudian membandingkan antara data tabel satu dengan tabel lainnya, dan sebagainya. Hanya saja kadang memang perintahnya itu tidak begitu spesifik. Jadi cuma dibilang cari nomor yang hilang, ya sudah. Ada beberapa lagi tadi dikasih penjelasan, misalnya cari indikasi penjualan yang tidak dilaporkan. Nah itu dari indikasinya apa? Kita sudah ada ngirim barang, tapi belum dibuatkan invoice. Nah semua tadi itu dikerjakan dengan pivot table saja, vertical lookup, ditambah filter, selesai.
Tinggal tantangan berikutnya adalah masalah waktu. Soal yang tadi saya tayangkan, gitu. Atau tidak selesai, tanggung, gitu. Sementara itu dari saya, ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Tapi terkait materi yang sebelum-sebelumnya sih. Mana? Terkait sampling. Jadi yang dipelajari di sampling itu terkait ini aja ya Pak, fungsi range sama range between aja. Nggak ada yang lain atau ada fungsi yang lain yang harus dipelajari juga. Random between, sama ini, apa? Kan ada yang pakai ini, pakai tools itu. Masih ingat nggak? Yang pakai tools. Pakai tools. Data, data analisis ini. Saya share dulu ya. Saya share. Ini disediakan jurnal. Sediakan jurnal pakai data analisis. Kemudian ada sampling di sini kan. Nah, ini sampling. Mana mau yang disampling? Nomor buktinya. Random. Berapa jumlah sampelnya? 10. Taruh di new worksheet. Kita klik. Nah, ini dia nggak mau karena ada nomor. Ini saya salahin ini. Harusnya ini. Nah, nggak mau juga. Nah, seperti ini nih kendala kita nih. Kalau ada masalah-masalah non teknis gitu. Secara berarti kita harus cari ini ada yang harusnya ini nggak ada masalah. Nah ini dapat gini. Tadi kenapa nggak mau ada di sini yang bukan datanya ada yang berbeda di sini, harus cek dulu. Kalau mau cepet ya kita bikin aja di sini. Karena kan kita yang paling penting adalah nomor urutnya. Nanti daripada pusing-pusing nyari, ya kita konversi aja. Kita konversi 787 itu sama dengan jurnal yang mana. Di sini JV-nya. Ya pakai ini aja.
vertical lookup, dapat nanti nomor jurnal voucher yang mana. Itu. Berarti Pak, kalau pakai cara yang seperti itu harus numerik ya ininya, datanya. Harus angka gitu. Saya nggak tahu persis ininya, apa detailnya apa. Yang penting saya hanya paham bahwa itu kita lakukan dengan data analisis. Nanti kita coba saja. Makanya sering berlatih, dicoba-coba, nanti kan pada saat kita menemukan masalah, kita jadi paham, oh ini datanya di sini. Yang paling susah tadi, memahami, bukan hafal ini, tapi memahami ininya. Coba kalau saya ininya pakai kode akun, samplingnya. Kemudian ininya tetap 10. Saya oke. Mau dia kode akun. Tapi tadi pakai kode JV nggak mau. Kita bisa baca sih sebenarnya. Intinya apa? Ini dicoba-coba gitu. Saya klik di sini. Dia kan ada labelnya nih. Labelnya nanti harusnya nggak terpilih. Random 10. Nah, di sini ya kan input range contain non-numeric data. Artinya apa? Memang dia hanya bisa untuk data yang numerik. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak memahami, itu kita akan panik nih. Nggak bisa. Padahal kalau kita baca pelan-pelan, apa pesan kesalahannya, kita bisa paham. Oh, ini karena datanya non-numerik. Gimana caranya supaya numerik? Ya kita konversi dulu dari numerik ke teks. Atau dari teks ke numerik. Atau paling mudah bikin ini. Bikin data baru, nanti baru kita konversi. Kalau ketemu nomor 10, berarti sama dengan JV 000. Itu. Sampling begitu. Terima kasih Pak. Ada range between, ada range aja. Minimal ini yang sudah saya ajarin, yang prinsip-prinsip dasar, pivot table, vertical lookup, kemudian range between. Kalau range itu kan beda ya. Kalau range between itu langsung kelihatan angkanya dapat. Kalau range dia angkanya pecahan koma-koma. Saya nggak mengajurkan pakai range. Atau pakai data analisis tadi itu langsung angkanya bulat kepilih. Gitu. Nanti kan bisa aja tuh pertanyaannya. Pilih 10 sampel dengan range between. Kalau range between itu kan kita dapatnya hanya angka. Angka bisa nomor baris atau nomor record. Nanti ditanya sebutkan nomor invoice yang terpilih sebagai sampel, 10 sampel. Berarti kita apa? Harus konversi dengan vertical lookup dari 10 nomor tadi, nomor invoice-nya yang mana saja. Itu pakai vertical lookup bisa kita konversi. Itu.
Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Saya, Pak. Tadi, ya sebentar. Tadi yang penyusutan hati-hati ya. Kalau kita mau pakai formula double declining balance DDB itu, maka penyesuaian bulannya dilakukan setiap tahun. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu kita adjustment bulannya. Tapi kalau kita lakukan dengan rumus sendiri, maka adjustment bulannya hanya dilakukan di tahun pertama. Ayo, siapa tadi yang mau tanya? Tantangannya, kalau menurut saya, bukan soalnya susah, tapi soalnya banyak. Gitu. Kalau kita mau kerjain dengan apa, istilahnya dengan tenang itu, mudah sebenarnya soalnya, cuma banyak. Jadi maksud saya, jangan grogi begitu melihat soalnya banyak, jangan grogi, udah kerjain aja sebisanya dengan tenang, seberapa dapatnya udah, nggak usah karena mikirin, aduh soalnya banyak benar. Hingga apa, ngerjainnya buru-buru, selesai semua, tapi karena buru-buru jadi tidak apa ya, ada salah-salah, jawabannya tidak rapi gitu. Jadi nanti bisa jadi soalnya sama dengan UTS kemarin banyak, dan memang dirancang tidak selesai. Tapi saya tidak tahu persis berapa persen sebenarnya normal soal yang bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu, kerjakan saja semampunya dengan cermat dan baik. Gitu. Nanti soal penilaiannya ya saya yang menilai. Saya tidak bisa memberitahukan karena dosen koordinator juga tidak memberi ketahukan tuh. Sampai dengan soal dikumpulin, ujian selesai, dosen koordinator tidak memberitahukan berapa sebenarnya target soal yang harus dikerjakan. Jadi strateginya, kalau ketemu soal yang kita nggak ragu mengerjakannya, tinggal saja dulu. Tinggal terus lompat ke bawah ke soal yang kita bisa paham. Itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi apa penyusutan itu, Pak, itu yang kalau semisal pakai rumus itu yang perlu di apa penyesuaian tiap tahun selain DDB itu ada juga nggak, Pak? Atau yang metode itu aja, Pak? Kemarin kan udah jelasin ya. Penyusutan itu yang agak ruwet adalah selain yang straight line. Yang straight line. Nah, yang straight line, selain straight line, kalau declining balance, itu dia sudah langsung memperhitungkan bulan pada tahun pertama. Sehingga otomatis penyusutan tahun-tahun berikutnya akan
terkoreksi sendiri dengan rumus. Untuk double declining balance, sebagaimana saya jelaskan tadi, setiap tahun kita lakukan perhitungan ulang dengan memperhatikan bulan-bulan yang ada di tahun pertama. Kemudian kalau garis lurus tentunya kan nggak pengaruh bulan-bulan berikutnya, karena dia garis lurus, hanya di tahun awal dan tahun akhir saja kalau garis lurus. Gitu. Nah, coba dicek sendiri untuk yang sum of the years digit method. Kalau menurut saya tetap di-adjust, perlu di-adjust, tapi coba dicek sendiri sum of the years. Hitung secara manual, terus bandingkan dengan kalau pakai formula Excel. Dicoba sendiri. Saya belum pernah nyobanya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa kan nyoba sendiri? Diusahakan, Pak. Ini coba Lupa sendiri soalnya. dong kan. Orang itu kalau udah nyoba sendiri dan tahu nyoba-nyoba, dia makin paham. Belajar, nyoba, belajar dari kesalahan. Tahu, kayak tadi saya itu nggak terlalu perhatian. Pakai data analisis, ternyata harus pakai data numerik. Tapi begitu kita cobain, ada pesan kesalahan, baca, oh harus pakai data numerik. Baru dari kesalahan itu kita belajar. Ada lagi? Kalau dugaan saya, sum of the years digit method itu tidak berpengaruh, hanya perlu dilakukan penyesuaian di tahun pertama dan tahun akhir. Kenapa? Dia sebenarnya aslinya itu flat. Hanya membaginya berdasarkan banyaknya tahun. Banyaknya tahun. Jadi kalau contoh lah 3 tahun. 3 tahun berarti kan kalau dijumlah 3 tambah 2 tambah 1, 6. Tahun pertama 3/6. Tahun kedua 2/6. Tahun ketiga 1/6. Jadi makin kelama itu makin kecil penyusutannya. Sedangkan dia tidak ada pendobelan. Flat sebenarnya itu. Dibagi 9. Dibagi 6 semua. Hanya tinggal nanti jumlah tahun. Nah, jumlah tahun itu kan sebenarnya bisa dibagi kita ini kan dengan jumlah bulan. Kalau mau dibagi jumlah per bulan, jadi dugaan saya kalau sum of the years digit method itu sama. Penyesuaiannya hanya di awal dan di akhir. Di tahun-tahun berjalan yang full setahun, itu sama hitungannya. Karena jumlah bulannya sama. Atau jumlah tahunnya sama. Udah sampai sini cukup ya.
Nah, terus Oke. ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya mau ngasih ini nih. Bentar Pak, mau nanya. Iya. Nanti kalau misalnya di Excel yang pakai rumus VLOOKUP, baris kedua sampai selanjutnya kita copy paste value, boleh nggak Pak? Jadi rumusnya dihilangkan. Kenapa dihilangin? Kan yang VLOOKUP, misal ada rumput VLOOKUP, terus baris 1 kita kasih rumus VLOOKUP-nya. Baris 2 sampai terakhir kita copy paste value, boleh nggak Pak? Jadi rumusnya kan hilang. Kenapa, Mas? Pertanyaan saya, kenapa di copy paste value? Memang ada kebutuhan apa? Supaya apa kita lakukan copy paste value? Kalau saya lihat contoh di kelas lain, buat yang uji gabung buat yang nomor awal-awal tadi Pak. Yang misal soal nomor 1 siklus pendapatan, bagian 2, kok bagian 2? Bagian 3. Misal yang nyari duplikat 2 tadi nomor berapa ya? Bentar Pak. Oh ini, nomor 1 Pak. Cari nomor dan nilai invoice yang duplikat. Bisa untuk mempercepat hasil Excel-nya gitu Pak, loading-nya biar cepat. Boleh nggak Pak? Yang mana ini? Soal Tarik. 1. Iya Pak, yang nomor 1. Cari nomor dan nilai invoice. Ini Ya, misal nomor dan nilai invoice yang duplikat di tabel invoice. ya Kok kita kan vertical lookup? bukan vertikal Pak. Maksud saya yang ini kan digabungkan ya Pak, biar mempercepat Excel-nya loading-nya itu yang baris 1 rumusnya masih ada, yang Kasih baris tahu ya. di copy paste value Nih, gitu. usahakan menjelaskan jalan yang kita lakukan. Ini ada invoice ya. Yang diminta adalah nomor dan nilai. Ya. Di sini saya pakai apa? Kalau mau gabung nomor dan nilai. Pakai ini, di sini saya tambah ini. Nomor plus nilai. Saya nggak apa maksudnya nggak hafal rumus. Saya coba pakai concatenate. Di sini teks concatenate. Mau nggak? Saya coba dulu. Saya nggak hafal ini kok. Orangnya tuh nggak ngapalin rumus. Nah ini. Nah, mau tuh. Udah, ini saya gabung aja. Ini kan gabungan nilai invoice dan nomor. Kalau mau cari paling cepat, tinggal saya ini aja nih. Apa? Pivot table. Nomor dan nilai. Nanti masukin di sini. Count. Ini udah dapat saya nih. Ini kecil ya. Ini nomor dan nilai. Tinggal ini saya kalau mau ini nggak diutak-atik, ini saya copy paste special value di sini. Pas spesial ESV.
Kemudian di sini saya kasih data filter. Tinggal saya cek di sini, ada tidak yang lebih dari satu? Yang lebih dari satu. Ada 2, ada 500. Coba kita cek, ini apa? Nih. Ini yang double nih. Dapat invoice 511. Nanti kita cek lagi nih invoice-nya. Ini harusnya tadi waktu saya concatenate ini menggunakan D2-nya di sini. Nah, ini saya kasih strip kalau mau. Biar memudahkan. Nah, dia nggak mau strip. Caranya gimana? Ini nggak mau pakai titik, nggak mau. Nah, mau. Nah, ini tadi harusnya digini concatenate-nya. Jadi invoice 1, invoice-nya kan 3 digit. Nah, pada saat tadi saya lakukan ini, yang lebih dari 2, lebih dari 1 itu invoice 101, 205, 306, 478, 515. Sedangkan yang ini tidak dipakai. Itu saya kalau cuma mau nyari itu ya begini aja saya. Itu ininya. Jadi kalau mau menggabungkan isi data antar dua field pakai concatenate. Cuma setahu saya concatenate itu syaratnya adalah tadi kalau kita lihat tadi itu bisa saya gabungkan data teks dengan data value. Data teks nomor invoice plus data value nilai invoice. Bisa saya concatenate tadi itu. Baru kita pivot table kelihatan yang jumlahnya lebih dari 1, berarti kan duplikasi. Itu jelas nggak? Pak, terima kasih. Maksud saya kalau usahakan apa yang kita lakukan itu terlihat. Jadi kita lakukan concatenate di sini, rumusnya dilihat. Jadi saya tahu, oh itu dapat caranya begitu diapakan oleh si mahasiswa. Kalau ini mau di copy paste special value, taruh di sebelahnya. Copy paste special value. Taruh di sebelahnya. Ini belum ini nih, belum saya copy ke bawah semuanya. Supaya apa? Saya orang yang saya menilai tahu cara mengerjakannya. Karena kalau ini langsung jadi copy paste special value-nya, saya nggak tahu proses waktu gabungin ini gimana. Gitu. Kemudian juga waktu kita bikin pivot table, kalau saya langsung ini copy paste special value di sini, saya tidak tahu, tidak bisa membaca waktu menyusun dapat ini, dapatnya dari mana. Kecuali beberapa fungsi yang memang tidak bisa ditelusuri. Contoh, consolidate. Consolidate itu ya langsung dapat hasilnya, tidak bisa ditelusuri. Nah, mahasiswa kalau mau dapat menjelaskan dengan lebih baik sebenarnya dijelaskan. Ini dihasilkan dari fungsi consolidate. Kasih penjelasan di mana kita, di mana yang bisa dikasih penjelasan.
Intinya adalah bagaimana kita menjelaskan cara yang kita lakukan untuk menghasilkan jawaban yang ditanya. Itu. Sehingga dosen itu bisa tahu langkah yang dilakukan untuk menghasilkan jawaban ini apa saja. Gitu. Saya terus terang kalau saya tidak bisa menelusuri caranya, saya tidak akan kasih 100. Meskipun jawabannya benar. Jadi jawaban benar, caranya juga benar. Ada lagi? Nah, kalau udah nggak ada yang ditanya lagi soal materi, saya ingin menjelaskan sekarang masalah non teknis nih. Pertama, kerjakan soal yang termudah. Jangan terhambat atau berlama-lama di satu soal yang kita sendiri tidak masih belum jelas cara menjawabnya. Karena itu akan memakan waktu kita, padahal kemungkinan besar waktu yang tersedia itu tidak cukup untuk menjawab semua soal. Ya. Terus kedua, bila dalam soal tidak disebutkan secara khusus, berarti setiap pertanyaan tidak berhubungan. Jadi itu terpisah. Jadi abaikan jawaban-jawaban sebelumnya. Terus ketiga, dari saya, yang penting itu bisa dijawab dengan benar dan ada caranya. Dari saya tidak mewajibkan mahasiswa mengerjakan soal dengan model atau dengan cara tertentu. Saya terserah, saya bebaskan. Jadi misalnya kalau di soal lakukan dengan cara A gitu ya. Lakukan dengan cara B. Bagi saya terserah. Mau pakai A boleh, mau pakai B boleh, atau mau cara yang mahasiswa kuasai silakan. Yang penting caranya benar dan jawabannya juga benar gitu. Itu. Terus yang ketiga, waktunya saya masih belum jelas beberapa jam, 2 jam apa 2,5 jam. Tapi itu waktu itu tidak semuanya bisa dipakai. Sisakan 15 menit khusus untuk finalisasi jawaban. Merapikan jawaban, kemudian hash, dan termasuk mengirim jawaban kalau ada batas waktunya. Karena apa? Sayang sekali kita udah menjawab dengan benar, dengan baik, ternyata hash-nya salah. Kalau hash-nya udah salah itu nggak ada ampun lagi.
tidak akan dinilai ujiannya. Apalagi itu kalau salahnya di LJU. LJU yang disampaikan ke STAN gitu. Itu udah di luar kewenangan saya menilai diterima atau ditolak. Kalau sekretariat udah bilang ditolak, ya saya nggak bisa maksa diterima gitu. Tapi kalau Izin, Pak. kalau itu ada di saya masih bisa menerima atau mempertimbangkan gitu. Izin, Pak. Sudah tidak ada HES lagi. Tidak ada HES. Iya, Pak. Kata siapa? Kemarin dari sosialisasi BAAK sama pengumuman yang disebarkan oleh BAAK, Pak. Kalau tidak ada ini di rapat koordinator dosen TABK masih ada informasi pakai HES. Kalau tidak pakai HES, itu nanti makin berat lagi di mahasiswa. Kenapa? Harus menyerahkan sebelum waktu selesai ujian. Paham nggak? Jadi kalau ujiannya 2,5 jam atau 2 jam dari jam 9 sampai jam atau 3 jam dari jam 9 sampai jam 12, maka begitu teng jam 12 tidak ada toleransi kumpulinnya telat. Apalagi sampai telatnya berjam-jam. Jadi malah mahasiswa tantangannya perlu karena bisa jadi loh waktu kita ngirim pakai email masalah, gagal gitu kan. Makanya perlu dipikirin lagi waktu yang cukup. Kalau pakai HES sebenarnya mahasiswa keuntungannya bisa ngirim nggak langsung segera, 1 jam kemudian atau apa gitu. Terutama yang jawaban untuk ke dosen ya. Tapi saya kalau HES saya ikuti deh kebijakan di STAN bagaimana. Jadi sebenarnya pakai HES itu kalau saya tanya dosen di TABK, justru HES itu menjadi salah satu keahlian yang diujikan gitu. Bisa nggak dia pakai HES? Itu. Tapi ya nanti kita lihat bagaimana kebijakan itu kan yang memutuskan sekretariat. Kalau info terakhir saya terima dari dosen koordinator, dibilang bahwa HES itu justru mau menguji keahlian mahasiswa menggunakan HES-nya atau tidak, bisa tidak gitu. Ini saya dapat informasinya tanggal 11 Agustus di kemarin. Jadi informasi sementara soal baru bisa diunduh atau di-download 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi soal bisa diunduh 30 menit sebelum ujian dimulai. Terus petunjuk soal akan dibuat ringkas dan berbeda dengan soal. Jadi kemungkinan akan seperti yang waktu UTS, saling centang-centang saja. Soal 1 sudah dijawab centang, soal 1AB dijawab centang gitu. Ini nomor 3 nih, ini Pak Agung. Kode HES tetap akan digunakan, mengingat bahwa melakukan HES adalah bagian dari kompetensi dan proses yang akan dinilai. Nah nanti ya siap-siap saja kita mengikuti bagaimana kebijakan dari PKN STAN pada saat UAS nanti. Jadi itu beberapa arahan saya untuk persiapan UAS. Nah, yang saya tadi sudah kerjakan, pernah nggak dapat dari kelas lain kayak gitu, soal yang saya share tadi? Itu saya share-nya ke koordinator kelas. Nah, kalau pernah, nggak ada masalah. Tapi coba deh, dikerjakan sendiri. Itu
soal itu, waktu ujian sebelumnya itu hanya dikasih waktu 2 jam. 2 jam. Coba tes dirinya sendiri, bisa nggak kelar itu 2 jam? Kelar semua. 2 jam. Nah, kira-kira begitu itunya nanti tuh, tantangan kesulitannya. Saya rasa demikian dari saya. Kalau tidak ada lagi yang ditanya, saya akan tutup kuliah kita.